Yang kedua Pak, terima kasih saya harus sampaikan, 2020 kemarin di NTT kami dapat banyak alsintan, juga dari PKH ada ternak. Terima kasih Pak, masyarakat menyampaikan hal itu. Selanjutnya Pak Amsilena. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat berjumpa kembali. Ini kesempatan pertama 2021 ketemu pertama kali dengan Pak Menteri. Tema presentasi Pak Menteri, capaian di 2020 dan strategi pelaksanaan 2021 Pak. Sektor pertanian disebutkan menjadi penyelamat pemburukan ekonomi kuartal ketiga di angka 2,15% Pak. Pertanyaan saya, kenapa di awal tahun Presiden marah-marah? Apa kira-kira evaluasi dari Kementan, terutama terkait dengan pupuk bersubsidi yang bermasalah? Yang kedua, kemarahan Presiden itu sangat spesifik ditujukan bahwa dalam sejumlah komoditas kita sangat bergantung kepada impor. Pertanyaan saya, evaluasi Kementan terkait dengan carut-marut pupuk subsidi ini seperti apa? Bagaimana membenahi tata kelolanya Pak? Yang kedua, apa evaluasi terkait dengan ketergantungan kita yang besar pada impor dalam hal sejumlah komoditas? Dan kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan Pak? Karena saya tidak melihat adanya grand design yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk memangkas ketergantungan kita pada impor. Tidak sedikit pun disinggung soal substitusi impor yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan produktivitas kita dalam negeri. Yang kedua Pak, terima kasih saya harus sampaikan, 2020 kemarin di NTT kami dapat banyak alsintan, juga dari PKH ada ternak. Terima kasih Pak, masyarakat menyampaikan hal itu. Saya harus sampaikan di sini supaya fair, tetapi tolong kambing dan sapinya jangan terlalu kurus Pak. Kasihan. Yang ketiga Pak, soal food estate di Nusa Tenggara Timur. Saya kaget tiba-tiba baca dari berita food estate di Sumba Tengah. Lalu ya sudah, saya coba mengakrabkan diri, ada food estate di Sumba Tengah. Tiba-tiba saya terima WA lagi, ada food estate di Kabupaten Belu. Ya sudah, saya bersyukur saja ada dua tempat di Belu dan Sumba Tengah dikembangkan food estate. Tapi terus terang Pak, dasar kajian akademisnya apa? Pertimbangannya apa dipilih di dua kabupaten ini? Kenapa saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili dapil sana tidak pernah diajak bicara Pak? Saya mengetahui persis Nusa Tenggara Timur dan daerah saya Pak. Yang berikut, mohon maaf Pak, 3 kali Bapak ke NTT, seingat saya, 3-tiganya itu informasinya tuh diberikan kepada saya kurang dari 24 jam Pak. Terakhir tanggal 7 Januari, Bapak mau ke Sumba Tengah, itu sore hari jam 6 baru saya dapat tahu Pak. Nah jadi Bapak bilang Komisi 4 jangan tinggalkan kami. Ini yang meninggalkan siapa Pak? Ada lagu Pak, jangan sampai 3 kali, tapi ini udah lewat Pak. Jadi konkret Pak, saya menghormati Pak Menteri, sangat menghormati senior saya Pak. Saya mau bilang ke depan ke NTT tidak perlu lagi ajak saya Pak. Saya ngomong terbuka Pak, ya, tetapi yang penting mungkin komunikasi kita. Karena kalau ajaknya basa-basi menurut saya nggak usah lah. Saya orang NTT ini omong di depan-depan Pak, nggak ada ngomong di depan beda, di belakang beda, nggak ada itu Pak. Yang berikut Pak, soal food estate di 2 kabupaten Pak. Saya ingin tahu petani di NTT, petani lokal dapat apa? Bentuk pelibatan petani ini seperti apa? Bentuk pemberdayaannya seperti apa? Apa jaminan dengan adanya food estate di NTT, itu derajat kehidupan perekonomian petani di NTT itu akan meningkat Pak? Pertanyaan ini tidak akan ada Pak kalau sejak awal saya diajak bicara Pak. Berhubung di 2 kabupaten di Belu dan Sumba Tengah ini, itu ada di dapil saya dan dapil senior saya ini Pak Edward Tanur yang kembali lagi ke Komisi 4. Saya kira demikian Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terakhir soal data Pak, war room udah sampai seperti apa Pak? Kita ingin tahu juga Pak, apakah bisa diakses dan kemudian data itu, data yang boleh dibilang
mutakhir, Pak. Terima kasih.